tetapi menjadi editor-editor, jadi pernah menjadi layout editor, kemudian copy editor juga pernah, tapi kalau section editor belum pernah. Oke, nah ini jadi ini representasi sederhana seandainya semua peran editor itu terbagi begitu. Jadi ada editor utama atau editor in chief, kemudian ada lagi yang disebut section atau subject editor. Jadi untuk membagikan artikel ke reviewer, kemudian mengingatkan ke reviewer sesuai subjek masing-masing. Kemudian ada copy editor, yang copy editor tersebut biasanya boleh mungkin copy editor itu bekerja di awal begitu ya, jadi melakukan proofread. Tetapi seandainya artikel tersebut kemudian ditolak, kan akhirnya buang waktu begitu. Jadi copy editor sebaiknya bekerjanya setelah artikel tersebut memang diterima begitu. Nah, terakhir adalah layout editor yang juga bisa paralel pekerjaannya sebenarnya dengan copy editor. Setelah artikel tersebut konfirmasi diterima, maka layout editor melakukan formatting begitu. Meskipun perubahan proofread itu membutuhkan perubahan kalimat, bisa saja ke pihak pemakalah akhirnya formatnya juga jadi berubah. Nah, idealnya kan demikian, tetapi praktek di lapangan bisa saja satu editor utama itu juga merangkap sebagai subjek editor, kemudian temannya yang ternyata satu itu juga merangkap menjadi proofread dan membantu kamera layout editor. Jadi akhirnya dua begitu. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau memang kondisinya demikian ya, karena masih awalan kan, harapannya memang semua menjadi manajemen jurnal yang profesional begitu, tetapi semua kan pasti dari awalan ya. Nah, contoh fungsi dari section editor ini saya ambil dari Sang Pencerah, karena kalau Sang Pencerah kan jurnalnya multidisiplin ya Pak. Meskipun biasanya sih kalau yang jurnal multidisiplin itu lebih diarahkan untuk yang konsepnya pengabdian ya. Tetapi kalau jurnal yang dia fokusnya berharap menjadi sampai SS1 maupun Sinta 2 atau mungkin malah mau ke arah jurnal internasional, itu sebaiknya disiplin ilmunya itu tidak terlalu berbeda begitu. Jadi kalau di sini saya ambil dari salah satu deskripsi di Sang Pencerah secara online, beberapa areanya antara lain social science dan life science, dan ini masih ada lagi di bawah, agak beda kan sebenarnya antara social science dan life science. Hanya saja monggo nggak apa-apa karena memang kebutuhan di Universitas Muhammadiyah Buton mungkin saat ini sedang seperti itu. Nah, jika demikian, maka section atau subject editor bisa disesuaikan. Karena misal editor in chief-nya dari Sang Pencerah tidak mungkin dong beliau tahu semua informasi, semua subjek ini menguasai begitu. Nah, seperti hari ini saya bidangnya dari TIK. Jadi kalau nanti contoh yang diberikan, saya akan pilih artikel yang terkait dengan TIK, tetapi harapannya Bapak Ibu sekalian meskipun bukan dari bidang TIK juga tetap bisa memahami begitu. Kira-kira ya minggu lalu kalau nggak salah saya itu ada di Pertisas yang lain, dan waktu itu Bapak Ibunya yang aktif bertanya dari bidang sosial begitu, akuntansi, manajemen ekonomi. Sebentar, apa namanya, baterai saya mau habis, saya dulu charge dulu. Oke, baik, dilanjutkan. Nah, jadi section editor di bidang, kalau untuk Sang Pencerah mungkin sudah ada barangkali ya, tapi namanya juga ya sudah pokoknya editor begitu, nggak perlu dilabelin dengan oh ini section editor atau apa, mungkin seperti itu. Nah, jadi kira-kira demikian definisi terkait dengan section editor untuk
fokus dari materi hari ini begitu. Nah, di samping semua editor-editor tersebut, mestinya untuk tim dari pengelola jurnal mestinya ada staff-staff gitu. Yang kita sebut juga ada istilah namanya editorial office ya. Jadi ada nanti staff-staff editor yang kalau jurnalnya sudah cukup banyak begitu, sehingga para editor, section editor, copy editor, dan layout editor jika harus terus-menerus berhubungan dengan para pemakalah, ya waktunya akan habis. Tetapi kenyataan di lapangan ya semua masih dilakukan. Jadi para editor ini juga merangkap menjadi editorial office ya sebagai staff. Nah, nanti akan saya tunjukkan contoh jika mendapatkan email dari editorial office. Oke, kemudian next, ini contohnya. Jadi ini adalah waktu itu kirim ke jurnal pengabdian, begitu ya, yang namanya Sewagati. Oke, setelah pihak editor memberikan decision, memberikan keputusan bahwa oke, karena ini jurnal pengabdian, jadi multidisiplin ya, karena pengabdian ibu bapak dosen kan pasti berbeda-beda bidangnya. Nah, setelah pihak editor memberikan informasi, oke, karena sudah diterima, maka proses untuk selanjutnya, kebetulan jurnal pengabdian ini ada APC, Article Processing Charge, atau biasanya biaya pemrosesan artikel ya. Nah, ini dia pihak editor menginformasikan nanti bisa akan dihubungi begitu untuk staf yang dari editorial, tapi istilahnya pusat publikasi ilmiah. Nah, dari PPI tersebut kemudian dihubungin, oh ini invoice-nya, kemudian nanti kamera ready-nya silakan, bukti pembayaran dikirimkan gitu. Jadi ini tugasnya yang dari editorial office. Tapi bisa saja karena ya kondisi di lapangan tidak bisa, pengelolanya juga timnya tim kecil begitu, ya akhirnya tugasnya dirangkap-rangkap semuanya, ya tidak apa juga jika demikian. Nah, kemudian ini contoh jika status artikel dari sudut pandang peran pemakalah begitu ya, setelah tadi menerima hasil, maka sebenarnya pemakalah tersebut bisa mengetahui tahapan-tahapannya. Ini saya ambil juga dari jurnal pengabdian yang kebetulan dari Trunojoyo. Kalau tadi Sewagati, jurnal pengabdiannya kampus saya dari ITS. Nah, sebenarnya dari subject editor atau section editor tersebut harus memastikan bahwa tahapan-tahapan ini tuh terpenuhi begitu dan delay-nya tidak terlalu panjang. Jadi di UJS ini terlihat bahwa submission itu dilakukan pada bulan Agustus begitu. Nah, sehingga terlihat di situ masih ada review versionnya begitu. Nah, ini kebetulan sih kenal dengan editornya. Jadi waktu itu ada kebutuhan kalau dari di ITS itu ada prosedur jika kami sebagai dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemudian untuk mendapatkan surat keterangan SK bahwa bukti kami sudah melakukan kegiatan pengabdian, itu harus submit ke dalam artikel jurnal pengabdian itu sebagai bentuk laporan. Jadi laporannya tidak hanya laporan kegiatan, tetapi laporan dalam bentuk jurnal. Nah, ya Pak, kami pasti wajib melakukannya karena kalau pengabdian itu tidak ada, maka komponen beban kerja dosen tidak terpenuhi. Padahal syarat dari BKD itu akhirnya imbasnya adalah sertifikasi ya. Jadi akhirnya ya kita melakukannya. Nah, kebetulan ini kemarin agak proses evaluasi terkait BKD itu sekitar akhir tahun, pertengahan tahun begitu. Nah, kebetulan saya kenal sama dengan pihak yang
dari Trunojoyo, nah minta tolong, ini minta tolong, tidak minta tolong diterima, tetapi minta tolong agar prosesnya jika memang masih antriannya itu segera mohon diperhatikan begitu. Jadi agar section editornya ini bisa segera memberikan assessment ke reviewer. Nah, sehingga di sini jarak antara tanggal dia melakukan proses review dan di sini editor memberikan catatan itu agak dekat ya. Tetapi biasanya kalau jurnal pengabdian mungkin masih nggak apa-apa begitu. Tapi kalau jurnal yang bukan pengabdian nanti jadi untuk di S2 biasanya loh kok cepat sekali begitu ya. Kan agak-agak wah dicurigai begitu. Nah, jadi pemakalah itu bisa melihat statusnya saat ini saya sudah berada di mana. Gitu. Nah, tetapi ternyata setelah diterima itu proses editnya masih lama. Jadi acceptance-nya saja, surat penerimaannya saja yang sudah, tetapi belum online ini sampai sekarang belum online. Mungkin di bagian tadi kan setelah section editor, copy editor, dan layout editor ya. Nah, mungkin di bagian itu yang masih agak lama. Jadi ini mungkin kebetulan kemarin temanya manajemen reviewer, cara untuk melakukan review, mungkin review yang paling sederhana. Nah, ini adalah alamat penulisan gitu. Kemudian email. Nah, kalau sekarang kan ada istilah dari PAK ya, angka kredit gitu, email itu yang dikontak hanya satu orang saja begitu. Maka di sini ditanyakan, oh email hanya penulis pertama saja begitu. Nah ini karena kegiatan pengabdian bersama mahasiswa, jadi tim begitu. Nah kak mahasiswanya itu juga selain juga mendapatkan kesempatan di kegiatan pengabdian, dia juga menjadi kegiatan magang karena di kampus kami ada kewajiban mahasiswa itu wajib magang begitu ya. Nah, ini ada juga ini karena bisa juga dianggap tim riset gitu, jadi mahasiswanya juga mendapatkan honorarium juga sehingga salah satu tugasnya membantu untuk menuliskan makalah. Meskipun jika mahasiswa menuliskan makalah itu pasti proses reviewnya karena kan mereka belum terbiasa ya. Jadi untuk pembuatan ini kemarin bisa sampai 3-4 kali begitu. Oh, bagian pendahuluan kurang, ini kurang gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh kalau tadi sudah dipublikasikan, nah ini yang tadi saya sampaikan masih diedit aja, in editing statusnya. Jadi tanggal 28 sudah submit, kemudian dari September sampai sekarang itu kemarin dicek itu masih belum online, nggak tahu terbitnya baru tahun depan barangkali ya sudahlah. Yang penting ini surat surat penerimaannya itu sudah ada begitu. Ya nanti kan juga tahun depan akan terbit meskipun seharusnya tidak boleh demikian ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya proses antara setelah diterima kemudian diedit itu jelas. Kalau ini kan sudah hampir 2 bulan lebih, kasihan juga pemakalah itu menunggu gitu kan. Jadi di dalam jurnal alangkah lebih baiknya jika ada arahan begitu, oh proses review kira-kira 1 bulan, proses edit kira-kira 1 bulan misalnya, sehingga pemakalah ada kepastian gitu. Nah, kemudian ini contoh reviewer ya. Jadi kalau ini kebetulan sudah dipublish, nah ini contoh review gitu. Jadi mungkin kemarin Bapak Ibu yang masih sedang mencoba melakukan review, yang paling sederhana ini contoh komentarnya, oh cara penulisan referensi mohon dituliskan. Karena ini jurnal pengabdian ya. Kalau jurnal pengabdian biasanya tidak terlalu ke arah konten begitu. Jadi di sini misalnya cara penulisan reference, kemudian si reviewernya memberikan contoh, oh reference yang ini 1, 2, 3 kok
belum sesuai ya cara penulisannya, sehingga pemakalah itu langsung, oh ya akan kita betulkan yang bagian sana. Kemudian gambar tersebut harus ada di pemaknaan, maksudnya dijelaskan begitu. Nah, ini kalau yang contoh komentar terkait pengabdian. Nah, kalau ini jurnal yang memang jurnal disiplin ilmu, ini JNTT begitu ya. JNTT ini S2. Kebetulan ini saya cari emailnya, aduh agak lupa kemana, akhirnya ini biasanya kalau saya prosedurnya misalnya folder pembuatan artikel itu saya buat folder gitu. Misal, oh sekarang mau submit ke pencerah misal. Nah, saya membuat folder begitu di laptop saya itu dibagi per tahun begitu. Jadi makalah sekarang tahun 2020. Artinya semua makalah yang saya tulis di tahun 2020 itu ada di folder tersebut. Nanti tahun depan saya akan membuat folder baru lagi 2021 begitu. Sehingga akan tracking itu gampang gitu. Kapan ya? Kemarin saya nulis apa ya? Itu masih ingat. Nah, ya kalau di 2020 nanti saya bagi lagi. Oh, ada folder jurnalnya karena kan bisa minimal suara saya terdengar ya Pak Hari ya? Halo, Ya, Bu, Pak terdengar, Hari? Bu. Terdengar, Bu. Terdengar ya. Ya, jelas, jelas. Jadi saya usahakan setiap tahun itu minimal menulis artikel 2 kali lah begitu. Jadi ini di folder JNTT itu nanti ada subfolder lagi, proses draft, kemudian proses review gitu, kemudian proses final gitu. Itu dirapikan juga. Kadang suka lupa kalau sudah terlalu lama begitu. Nah, ini contoh review dari yang ada di email, itu saya kopaskan ke notepad begitu, dan ini diberikan tanda sendiri, oh iya review ini sudah. Nah, ini kalau review yang bukan jurnal pengabdian ya, jadi detail begitu. Ada yang gambarnya belum pernah dijelaskan, terus ada sampai yang di sini pertanyaannya, kenapa kok gambarnya demikian, mungkin kurang jelas sehingga tidak bisa diketahui maknanya begitu. Oh, abstraknya kurang gitu. Oh, kualitas abstraknya masih salah ya, meskipun kok berpikir perasaan ya sudah, apalagi ya yang bisa dilakukan, tapi ya sudahlah karena reviewer mengatakan perlu dilakukan revisi, dicoba direvisi juga. Kemudian ini sampai yang spesifik ya, ada tentang tabelnya begitu. Ini bahkan ada yang mengatakan sulit dipahami ya. Boleh-boleh saja seperti ini, tapi akan lebih enak lagi kalau dipahaminya itu apa ya gitu. Cuman reviewer barangkali sibuk juga ya. Jadi kalau terlalu detail waktunya nggak cukup juga ini. Nah, jadi ini contoh review jika di bidang tertentu gitu. Jadi kalau pengabdian masih diperbolehkan hanya komentar referensi, tetapi kalau di bidang ilmu tertentu ya sebaiknya sudah spesifik gitu. Ini kalau ini di komentar dari reviewer, kalau ini komentar dari editor. Jadi ini biasanya sih kalau tadi sesuai peran, yang melakukan komentar ini adalah copy editor begitu. Karena dia yang memastikan mungkin jika dibaca tata tulis maupun format itu kurang pas. Misal gambar yang kurang jelas, kemudian subjeknya, kemudian ternyata penggunaan titik koma, begitu. Itu bisa juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh copy editor. Tapi nanti minggu depan teman saya Pak Denanil akan bercerita lebih banyak kira-kira apa saja yang perlu dikerjakan, perlu diperhatikan oleh copy editor serta proofread. Nah, kemudian kalau ini adalah contoh OJS jurnal internasional, kebetulan yang pernah submit ke sana. Nah, kalau jurnal internasional, kebetulan di bidang saya yang ICT, publisher yang terkenal itu
ada beberapa begitu. Jadi ada yang kalau di bidang informatika atau elektro itu ada IEEE begitu ya, atau ada Springer, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, atau Elsevier begitu. Nah, Springer dan Elsevier itu biasanya menggunakan, kalau kita kan OJS ya, kalau yang di Indonesia, kalau mereka OJS-nya itu namanya Editorial Manager begitu. Nah, agak sederhana begitu ya sebenarnya tampilannya jika dibandingkan OJS. Jadi jika pada saat masuk, maka autor itu tuh jelas dia sekarang tahapannya saat submit atau sedang direvisi atau sudah ada hasil, entah hasil itu ditolak atau diterima begitu. Nah, status-statusnya itu sudah terlihat jelas di sini gitu. Nah, kenapa ini disebut 00? Karena ada kemungkinan jika seorang pemakalah itu sangat aktif, di tahun yang sama bisa lebih dari satu submitnya. Nah, tapi statusnya bisa jelas, baru pertama kali submit atau sedang dikembalikan. Ini saya pernah sedang dikembalikan karena ada salah satu unsur yang kurang. Nah, itu belum masuk reviewer tapi sudah tahu unsur yang kurang, itu adalah tugas si section editor tadi begitu. Nah, dan seterusnya begitu. Ini ada tahapannya. Contoh lagi, nah ini adalah di jurnal lain. Kalau ini tadi di Springer, kalau publishernya ya, kalau ini adalah Elsevier. Sama saja, engine di dalamnya juga sama, meskipun ini nama jurnalnya sudah berbeda ya. Kalau ini adalah Scientometrics, kalau ini adalah Decision Support System begitu. Tahapannya sama saja ini. Nah, kebetulan kalau yang jurnal yang ini itu saya memberikan contoh. Jadi dia kalau begitu sudah selesai statusnya ke bawah, untuk ngecek lagi tadi yang di atas itu apa ya perubahannya, itu agak susah sih. Ini kekurangannya di situ. Jadi akhirnya pemakalah itu pada saat sedang new manuskrip biasanya di screenshot gitu, kemudian disimpan di dalam catatan entah PowerPoint atau apa, setidaknya menunjukkan status perubahannya. Nah, ini kebetulan sedang baru saja submit new manuskrip, jadi masih being proses, itu artinya sedang melengkapi. Karena kalau jurnal internasional biasanya tidak hanya artikelnya, tetapi ada hal-hal lain yang harus diunggah begitu. Jadi surat keterangan kontribusi begitu, yang menunjukkan apa sih bedanya hal yang Anda lakukan dibanding yang lain. Nah, itu termasuk submission being process. Kemudian, nah ini adalah contoh tadi, ini kebetulan kemarin sempat melakukan beberapa kali snapshot. Di sini terlihat bahwa, nah ini editor assign, itu tugasnya copy editor. Berarti baru baru tanggal 18 sampai 19 Juni itu harusnya ada satu lagi yang baru submit, tapi saya lupa melakukan screenshot begitu ya. Kemudian editor assign tadi itu si section editor tadi begitu. Itu yang tugasnya yang bentar Pak, saya sepertinya mohon izin dulu ya Pak ya, ambil air putih dulu Pak. Mohon maaf Pak, sebentar. 5 menit.
Oke, baik. Saya share lagi. Jadi sebelum 18 Juni itu tanggal ini, oke, ini ternyata 18 Juni itu disubmit. Kemudian tanggal 19 Juninya editornya, section editor itu sudah dibagi, jadi sudah diterima ke section editor begitu. Nah, kemudian dari 19 sampai 28 ada masa 10 hari itu section editor melakukan pengecekan. Ini kira-kira reviewer siapa ya yang paling cocok begitu. Sehingga pada tanggal 28 Juni reviewernya sudah di-assign. Jadi ada jarak 10 hari itu kalau di internasional. Tapi ini tahun 2019, saya nggak tahu kalau di masa sekarang karena sedang masa pandemi, apakah tetap sama atau malah lebih cepat karena sebagian besar work from home atau malah lebih lama begitu, ya, kurang tahu juga. Kemudian jadi di sini inisial ini yang terakhir, sebenarnya ini ada beberapa tahapan, tapi saya juga udah lupa untuk melakukan snapshot. Jadi pada saat direview, kemudian saat menunggu revisi, itu ada beberapa tahapan sebenarnya. Ini salah satu kekurangannya di editorial manager itu kalau sudah dia terlanjur jalan diproses, untuk ngecek yang status belakangnya itu nggak ada. Tapi kalau yang di OJS itu kan masih kelihatan begitu ya status yang belakangnya. Nah, ini dari jadi Juni, Desember, berarti Desember itu sudah berapa bulan ya? 6 bulan mungkin. Enggak, 5 mungkin ya, 5 bulan. Itu sudah di-accept gitu. Oh, ini statusnya sudah accept gitu. Kalau yang ini tuh saya pernah kirim juga, tapi setelah itu kenapa kok force dipaksa untuk withdrawn itu karena jadi pada proses jurnalnya jika kita sudah submit begitu ya, melakukan kelengkapan. Nah, tetapi tidak di oke. Jadi kalau tidak di oke itu maksudnya tidak, kita tuh masih nggak tahu akhirnya nggak jadi dikerjakan atau apa. Nah, pihak editor ya di sini section editor itu akan mungkin belum section editor ya, tapi editor in chief ya, editor utamanya, atau mungkin editorial office-nya tadi. Itu ngecek, ini kok lama sekali sih tidak di-oke pemakalahnya, jadi atau tidak ya dia melakukan submission gitu. Nah, ada email, mohon kalau memang tidak dilanjutkan, segera untuk dibatalkan, sehingga ini dipaksa untuk dibatalkan. Karena biar jelas begitu tim pengelola jurnalnya ini mau diproses atau tidak. Nah, ada proses seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sepertinya ya tidak bisa ya melakukan hal itu. Nggak tahu, nanti mungkin coba barangkali di jurnal di Umbuton pernah ternyata ada kejadian semacam itu, bisa di-sharing nantinya. Nah, ini contoh, ini slide terkait ini saya sudah ini, setelah itu kita coba review nanti setelah ini. Nah, ini yang baru saja ada contoh, ini kejadiannya baru 17 September, ini sama ini, berarti masih di section editor, jadi belum dibagikan begitu. Nah, ini lupa melakukan submit untuk selanjutnya ini, jadi belum, akhirnya nggak tahu ini statusnya seperti apa. Nah, kira-kira itu adalah gambaran tentang tugas tupoksi ya, tugas pokok fungsi gitu atau dari section atau subject editor, intinya membagikan artikel ke reviewer yang sesuai. Nah, kira-kira untuk section editor, nah hari ini tuh saya juga berencana memberikan contoh cara melakukan proses review, karena kemarin sebenarnya saya tunggu tapi belum dikirimkan. Tapi tadi Pak Hari menyampaikan sudah ada yang saya kirim mengirimkan. di pribadi, Bu. Oke, baik. Tapi belum Pak, belum ada, belum masuk. Oh, oke. Belum masuk ya Pak. Oh, ini baru aja. Baik. Ini saya download dulu. Oke.
Iya. Melakukan review. Oke, ini coba filenya pengaruh knowledge management. Kebetulan bidangnya memang saya juga bukan bidang sosial ya, jadi sama-sama belajar ini akuntansi manajemen. Kebetulan bukan bidang manajemen, jadi bisa saja saran yang saya berikan kurang pas. Nah, sebelum nanti kita melihat yang Bu Endang, ini coba, ini kemarin Pak Hari berulang kali menyatakan PG PAUD begitu, terus akhirnya coba saya cek. Mungkin apakah benar ini yang dimaksud oleh Pak? Terlihat ya Pak, saya sedang membuka file PDF ya Pak ya sekarang. Terlihat Bu. Terlihat, baik. Jadi jurnal Lentera Anak ini kebetulan memang masih versi pertama ya, jadi tidak apa, mungkin masih dalam proses begitu. Tapi di sini copy editor ya, copy editor. Mungkin kalau section editor saya khawatir nggak pas karena bidangnya bukan di bidang pendidikan anak. Jadi style atau cara dari setiap bidang itu berbeda-beda begitu. Jadi ya daripada nanti memberikan saran kurang berkenan, mungkin sebaiknya saya pakai yang umum saja, dalam artian yang copy editor, bukan yang subject editor. Jadi contohnya, tapi secara umum untuk terkait subject editor, jika jurnalnya di sini untuk meningkatkan kemampuan berhitung, permulaan anak usia 4 tahun dengan media quiet book begitu ya. Nah, kalau boleh berkomentar, biasanya kata yang ada di dalam judul, kata itu bukan kata kerja ya, meningkatkan ini kan kata kerja ya. Lebih cocok kata benda begitu. Jadi ini bisa disarankan diganti peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak usia ini dengan media quiet book. Nah, itu lebih cocok ya kalau untuk judul. Jadi hindari kata kerja yang muncul di kalimat di kata pertama begitu. Kemudian ada jurnal yang memberikan batasan bahwa total kata itu 14. Tapi monggo apakah itu mau diterapkan atau tidak. Kemudian ini kalau copy editor di sini kan tidak ada keterangan 1, 2, 3-nya, J. Tapi di sini tertulis 1, 2, 3. Nah, ini tidak umum, malah tidak perlu dilakukan gitu. Jika yang bersangkutan itu semuanya pemakalah itu dari satu institusi, maka tidak perlu ada 1, 2, 3 begini. Kecuali misal pemakalah pertama berasal dari Fakultas Keguruan. Pemakalah kedua dari Fakultas Sosiologi. Nah, itu kan dari instansi yang berbeda. Maka perlu dituliskan 1, 2, 3 begitu. Nah, jika demikian ini juga harus dituliskan 1 itu apa, 2 itu apa, dan seterusnya begitu. Nah, kalau semua dari institusi yang sama nggak perlu dituliskan 1, 2, 3. Nah, kemudian terkait abstrak. Oke. Ini jika judulnya demikian, berarti kata-kata penting yang muncul di sini adalah pasti akan membahas tentang kemampuan berhitung. Oke. Kemudian tekniknya itu menggunakan media codebook begitu. Nah, berarti kalau dia ada usaha meningkatkan kemampuan berhitung, berarti pasti ada masalah terkait dengan kondisi sekarang dengan kemampuan berhitung itu semacam apa begitu. Nah, di sini sudah disampaikan ini ternyata. Berhitung ini merupakan, jadi ini problemnya ini. Dinyatakan berhitung permulaan itu harus ditanamkan.
Oke, nah ini mungkin akan lebih pas jika di sini tuh langsung diberikan solusi begitu. Oh, ternyata akan menarik dengan media quotebook begitu. Jadi sudah langsung ada jawabannya ini. Nah, mungkin akan lebih baik sebaiknya jika berhitung permulaan itu memang diperlukan. Lalu pasti ada masalah dong begitu. Nah, masalahnya ini yang belum keluar yang ada di abstrak ini. Ya, nah harapannya ada masalah apa sehingga membuat media quiet book itu menjadi cocok gitu. Nah, bisa saja kalau diambil kesimpulan ini adalah solusinya, ada permasalahan yang mungkin bisa dilakukan, mungkin muncul ya, itu adalah, oh ternyata berhitung itu tidak menarik atau berhitung itu membosankan. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif masalah yang muncul di sini. Nah, saya tidak berani melanjutkan, khawatirnya salah komentar, tetapi intinya abstrak itu ada beberapa hal ya. Ini sebaiknya saya share screen saja daripada share. Kalau ini saya share screen, mestinya notepad-nya bisa sambil terlihat ya. Ini sambil terlihat atau tidak, Pak Hari? Notepad. Saya sedang membuka notepad ini. Terlihat ya, Pak ya? Ya, saya anggap terlihat ya, Pak Hari? Iya, Bu, terlihat, Bu. Pak Hari? Terlihat, Ya, Bu. oke. Iya, Bu. Jadi di notepad di abstrak itu hal-hal yang sebaiknya ada adalah menunjukkan permasalahan, menunjukkan adanya suatu masalah. Kemudian dua, menunjukkan solusi yang menjawab masalah begitu. Biasanya kalau di jurnal enggak jurnal S6 pun sebaiknya demikian ya, tetapi kurang terlihat begitu. Kalau yang Sinta 1, Sinta 2 harus terlihat dengan jelas itu. Kontribusi itu dengan kalimat sederhana menjawab pertanyaan kenapa solusi yang ada menjelaskan solusi yang dipilih belum dilakukan begitu. Nah, itu kontribusi. Kemudian kalimat sederhana tentang uji coba, metodologi atau tahapan, kemudian dilanjutkan dengan uji coba, dan dilanjutkan dengan hasil atau kesimpulan begitu, hasil barangkali, atau kalau terlalu panjang karena ada batasan biasanya hasil atau kesimpulan. Nah, kalau di sini menunjukkan ada masalahnya kurang kuat begitu ya di abstrak ini, tetapi solusinya sudah disampaikan di media quotebook. Kemudian, nah kontribusinya ini yang belum terlihat ya, tapi oke lah untuk sebagai yang versi awal karena ini baru edisi pertama tidak masalah. Kemudian tahapan, nah ini tahapannya sudah ada, sudah disampaikan dan hasil juga sudah disampaikan di sini. Kira-kira itu tentang abstrak. Nah, di dalam ini, kalau ini copy editor harus jeli ya. Di sini DWP itu jelas-jelas suatu singkatan, tetapi belum pernah dibahas sebenarnya DWP itu singkatan apa ya. Nah, itu tidak boleh ya, setiap sebuah singkatan harus dijelaskan. Oke, itu yang sederhana. Kemudian copy editornya ini saya tidak mengabaikan konten ya, biarkan saja lebih ke arah ke, nah seperti ini kan copy editor tuh jeli harusnya di sini, oh butuh titik begitu.
khawatirnya asesor pihak Arjuna itu yang nanti akan, waduh, kalau editornya nggak jeli, itu yang bisa membedakan mau S3 atau S4 itu. Kemudian yang gampang terlihat adalah ini kan harusnya meningkatkan ya, tapi ini salah typo gitu. Proofread ini harusnya segera dicek ini. Ini juga tidak ada titik. Oke, kemudian nah ini jedanya tidak standar, terlalu berjauhan. Nah, ini layout editor ini yang harusnya bekerja begitu. Nah, kemudian ini juga copy editor. Jadi kalau melakukan referensi tabel tidak mengatakan tabel di bawah ini atau tabel di atas ini, tetapi dirujuk saja begitu. Ini pada tabel 1 sudah selesai. Oke, ini rumus. Ini kan juga rumus. Harusnya ada penomoran rumus begitu. Oke, nah ini typo ya sebenarnya. Ini juga ada selisih. Ini layout editor ini yang harusnya bekerja. Nah ini juga ini ada selisih dan ini terpisah ya. Kalau yang layout editor itu sebenarnya asesor jurnal itu gampang melihatnya kalau terlalu berbedanya terlalu jauh begitu. Tetapi karena ini masih edisi pertama tidak masalah, monggo bisa diperbaiki di edisi berikutnya. Kemudian, nah ini juga. Nah, istilahnya diagram, setahu saya umumnya tabel atau gambar ya. Tapi monggo kalau ternyata jurnal ini akan menggunakan istilah diagram. Gitu. Harusnya gambar, Bu. Oh, harusnya gambar ya. Ya. Baik. Nah, kemudian ini ya, standarisasi cara referensi. Ini Rolina .2, kalau di sini ini bukan cara referensi yang di atas. Oke, ini titik 2 demikian ya. Sepertinya perlu dicek begitu ya cara melakukan referensi pakai apa style begitu. Kalau apa style kan ada tulisan namanya ya. Oke, biasanya sih kalau apa style, nun sewu ini saya tunjukkan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar Mendeley atau belum ya? Jadi Mendeley itu adalah, ini jadi agak sedikit melenceng ya. Ibu sudah Jadi ada, Bu. Mendeley, Sudah di pelatihan juga, Bu, di UMB. Iya, Bu. Oh, baik. Nah, kalau begitu kan seandainya melakukan sitasi, biasanya di sini kan ini kan cara, nah kalau cara IEEE ini, tapi kalau cara apa kan begini ya, standar begitu. Nah, mungkin coba dicek tadi apakah ini caranya standar atau tidak. Kalau standar ya sudah tidak apa. Mungkin saya yang belum tahu standarnya. Kira-kira itu hal-hal yang kalau pihak reviewer mungkin, aduh saya harusnya ke arah konten ya, kalau ke arah format dan sebagainya energinya agak besar begitu. Nah itu monggo, itu tugasnya copy editor ataupun layout editor. Nah kemudian ini tadi saya ambil dari pencerah ya. Oke, sebentar saya ambil dulu. Oke. Sebentar, saya buka dulu yang punyanya Bu Endang tadi. Oke, ini coba di share screen lagi. Oke, jadi papernya Bu Endang tadi adalah di bidang akuntansi manajemen gitu ya. Mari kita lihat komentarnya Bu Endang. Relevansi, apakah sesuai Bu Endang? Kalau ini monggo, ini saya percaya kepada pihak reviewer ya. Tetapi sebaiknya jika Bapak Ibu menjadi reviewer,
mungkin ini tidak satu baris 3 begini ya. Mestinya ada sedikit yang dibedakan begitu ya. Apakah semua levelnya sama? Mungkin ada yang ternyata baik sekali begitu, tapi bisa saja ternyata menurut reviewer, waduh ini ternyata kok semuanya 3 begitu. Nah kalau seandainya semuanya 3, mungkin pihak reviewernya kok saya menggunakan kata mungkin lagi, sebaiknya pihak reviewernya lebih agak-agak strict gitu ya, lebih agak agak jahat gitu ya, sehingga barangkali kualitasnya ternyata 2 begitu, atau abstraknya ini agak kurang jelas begitu, sehingga saya berikan 2 agar tidak garis lurus begitu. Nah ini contoh abstraknya. Oke, pengaruh knowledge management terhadap sustainable livelihood. Nah ini bagi saya begitu ya, karena bukan dari pihak dari akuntansi, maka ada hal yang menarik ini. Ini knowledge management itu apa sih definisinya? Kemudian sustainable livelihood terhadap apa ya? Manajemen pengetahuan. Nah, mungkin ini pihak jurnal bisa menyampaikan jika ada suatu kata bisa dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, sebaiknya begitu. Kalau sustainable livelihood barangkali susah begitu ya, tetapi ini bisa saja ditulis menjadi pengaruh manajemen pengetahuan terhadap livelihood ini sepertinya agak susah ya, jadi biarkan saja sustainable livelihood. Tetapi kalau sustainable itu ada padanan Indonesianya kan, berkelanjutan begitu. Nah, seharusnya nanti di abstrak perlu dibahas sehingga ini pengaruh, ini ternyata dijelaskan dia pengaruh knowledge-nya di sustainable livelihood di kelurahan. Nah, karena saya bukan bidang saya masih bingung juga. Apa ya yang disebut pengelolaan pengetahuan tersebut? Pengetahuan yang bagaimana ya yang mau dikelola? Begitu. Kemudian sustainable livelihood itu livelihood yang seperti apa ya? Begitu. Nah, ini agak kurang jelas begitu ya dari bacaan ini, setidaknya dari sudut pandang orang yang bukan sosial ya. Nanti monggo Bu Endang bisa sharing ya Bu Endang. Sehingga misal nih, kalau seperti ini, wah barangkali abstraknya bisa diturunin sedikit jadi 2 begitu ya. Nah, bisa seperti itu. Kemudian ini komentar dari Bu Endang, mari kita lihat ini. Oke, nah ini Bu Endang sudah menuliskan sebaiknya pada abstrak ditambahkan dampak dan kontribusi begitu. Oke, ini pembahasan belum diuraikan di antara hasil yang diperoleh dengan teori. Wah, ini sudah jelas ini Bu Endang menuliskan. Berarti kalau dari bacaan, mungkin sustainable livelihood itu teori mungkin ya. Mari kita lihat bersama apakah dia disebut teori ya. Oke, di sini ya dia tidak menyampaikan teori ya. Atau ini barangkali yang disebut dengan teorinya itu. Knowledge management diartikan. Nah, ini mungkin teori sudah dijelaskan. Mari kita lihat dari komentar Bu Endang bahwa hasil belum dikaitkan dengan teori. Mari kita lihat. Wah. Ini respondennya di sini sudah dijelaskan ya. Ada beberapa kelompok begitu ya, di sini dijelaskan dalam durasi 2 bulan. Alangkah lebih baiknya pihak reviewer di sini bisa menyampaikan respondennya itu berapa orang ya begitu. Apakah jangan-jangan ini kalau tidak dijelaskan ini satu begitu, semua satu akhirnya jadi hanya 5 orang begitu. Sebaiknya dijelaskan. Kemudian di sini terkait dengan hasil, tapi tadi teori knowledge management yang seperti diminta Bu Endang pada saat mereview belum ada.
Oke. Oh ya, jadi ini tiba-tiba langsung ini ya, langsung eh, kedua variabel di dalam variabel begitu. Nah, ini dampaknya memang belum ada tadi Bu Endang sudah menyampaikan demikian. Oke, ini bagus ini karena tadi kan responden tadi kemungkinan besar dengan cara kuesioner begitu ya. Nah, kuesionernya memang belum ada, sebaiknya jadi tabel begitu. Memang bagus ini. Terima kasih Bu Endang sudah ke arah yang sesuai begitu di proses review. Monggo nanti kalau mau lebih didetailkan lagi pemakalahnya akan lebih senang sebenarnya jadinya. Tapi oke, sudah bagus. Oke, nah kemudian tadi saya memberikan contoh review yang ini tadi sudah selesai juga. Oke, ya ini tadi saya mau ke sang pencerah sebenarnya terkait dengan sistem informasi. Ini yang akan dibahas abstrak saja. Jadi ini kebetulan di sang pencerah karena multidisiplin, ini saya ambil yang terkait dengan bidang saya begitu ya, informatika begitu. Nah, di sini membahas tentang sistem informasi begitu. Nah, meskipun ini agak kurang jelas ya, apakah sistem informasinya ini terkait dengan asumsi saya di awal ini terkait pembuatannya. Tetapi jika ada pembuatannya, maka harusnya ada tahapan pembuatan dari tahap desain sampai pembuatan. Tetapi waktu dibaca, oh ini bukan pembuatan begitu, karena bentuknya pertanyaan. Berarti ini melakukan uji coba. Nah, kalau uji coba seharusnya ini kurang pas begitu ya. Kalau uji coba contoh ini yang saya ambil dari jurnal GCEPI ini S2. Nah, dia ada sistem ini, sistem dari untuk Palembang Guide. Tetapi dia fokusnya ke uji coba dengan cara metode ini begitu. Nah, sehingga di situ jelas begitu. Oh, ini yang dilakukan apa? Di sini kan disampaikan, oh sudah ada sistem loh, ini ada perangkat lunak begitu. Nah, perangkat lunak itu gunanya apa? Dia sudah menjelaskan. Kemudian di sini dia menyampaikan masalah agar perangkat lunak itu berjalan dengan baik, maka diperlukan pengujian begitu. Nah, di sini dia menyampaikan masalahnya yang di sini. Nah, kemudian di sini dia menyampaikan solusinya. Oh, pengujiannya dengan cara SUS. Nah, kalau ini tadi si sistem informasi ternyata dia memang uji coba, tetapi cara menuliskannya kurang pas begitu ya di abstraknya. Dia langsung disampaikan di sini, oh peranan sistem informasi tersebut sudah sesuai karena adanya kesesuaian dokumen. Nah, ini yang tadi itu agak membuat saya bingung. Ini apakah dia menunjukkan ada uji coba setelah membuat program, kemudian dicek fungsi-fungsinya begitu, tetapi ternyata tidak. Dia seperti quality assurance ya tadi ya, hampir sama seperti yang GCEPI tadi. Nah, sebaiknya ini diperjelas bahwa ini tujuannya untuk pengujian dengan cara menanyakan kepada pihak responden. Kira-kira itu begitu karena di sini caranya dia ya metodologi alat. Oke. Sebentar. Cenderung ya tidak menggunakan gambar atau tabel jadi berbentuk tulisan terus semuanya begitu ya. Nah, kalau di sini reviewer bisa memberikan saran begitu. Sebaiknya di dalam metodologi mana tadi di dalam metodologi ada tahapan yang bisa digambarkan sebagai flowchart. Nah, bisa demikian. Kira-kira demikian Pak Hari sharing saya hari ini. Monggo jika ada yang mau didiskusikan. Bu, terima kasih banyak Bu. Itu dari penjelasan seksi editor.
memang ada beberapa hal yang kita harus perhatikan dari jarak tulisan, harus sesuai template, terus gambar memang penting sekali dalam, utamanya abstrak. Abstrak memang ini editor harus memang betul-betul memperhatikan dari segi desain desainnya, dari segi sarannya. Mungkin dari Bu Endang ada yang ingin ditanyakan dari hasil review tadi, Bu Endang? Halo Bu Endang. Ya, terima kasih Pak Fajar, Pak Iya. Hari Fajar. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje, Bu. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Dr. Diana. Aduh, Diana saja, Bu. Nggak perlu dokter, Bu. Tapi Bu, ya, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk belajar menjadi seorang reviewer. Mungkin masih seadanya saja Bu tadi yang dikirimkan. Nje, terima kasih, Bu. Yang ingin saya tanyakan Bu, tadi kan yang di form Ibu bagikan sebagai proses kami belajar sebagai reviewer, ada kolom saran yang diberikan oleh reviewer kepada editor. Itu Bu yang saya masih bingung, kira-kira Bu, masukannya untuk kami proses belajar, nah, gitu Bu. Iya, biasanya itu, ya, paham. Monggo, Bu, lanjutkan. Mohon maaf, saya memotong Bu Endang. Monggo. Saya pikir Bu Endang sudah selesai tadi. Monggo, Bu, dilanjutkan. Sepertinya sudah seperti itu Bu, pertanyaan saya yang Ibu pahami. Terima kasih Bu, Dokter. Oh iya, terima kasih banyak. J, mohon maaf Bu Endang tadi saya potong. J, Diana saja Bu. Agak aneh dipanggil dokter. Kemudian untuk saran terhadap editor, di awal-awal dulu saya berpikir bahwa mungkin terhadap editor barangkali bisa dipertimbangkan waktu itu ya, waktu awal-awal saya nuliskannya mungkin bisa dipertimbangkan jika artikel ini ditolak barangkali seandainya review tidak dilaksanakan. Waktu itu pernah berpikir seperti itu, tapi lama-lama aduh ya sudahlah biarkan saja. Akhirnya sering saya kosongi Bu yang itu Bu. Tidak diisi gitu. Karena itu template form dari pihak pengelola jurnal ya sudah enggak apa-apa dibiarkan, tapi iya biasanya saya kosongi. Kalau yang terhadap pemakalah saja yang saya tulis karena pernah mencoba menuliskan saran bahwa sebaiknya dipastikan review itu dikerjakan jika tidak ditolak begitu ya. Tapi di Japri waktu itu saya bunyi agak kurang begitu artikel yang masuk, jadi lama-lama ya sudahlah enggak usah diisi begitu. Kira-kira demikian Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Sifat opsional saja. Iya Bu Endang. Hanya yang pemakalah saja. Yang saran dari editor itu dikosongkan. Kalau perlu sebenarnya kepingin saya del sisi baris itu, tapi kok khawatirnya nanti pengelola jurnalnya pada saat diakses direview oleh pihak Arjuna nanti dipermasalahkan, jadi tetap dibiarkan saja. Ya, terima kasih Bu Endang atas tanggapannya Bu Endang. Karena ini sekarang pukul 9.42, kami juga Bu ada lagi data sharing lanjutan. Iya, nggak apa-apa Pak, monggo. Kan memang mendekati akhir tahun ya Pak ya. Ya baik Pak, silakan Pak. Jadi kalau ada pertanyaan lagi nanti di hari Senin itu di jam 13.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami ingatkan lagi para peserta di grup WA dalam kegiatan data sharing jurnal editor dan reviewer. Untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu Bu. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak Hari, terima kasih Bu Bapak sekalian. Kalau begitu saya undur diri J, barangkali ruangannya digunakan untuk data sharing berikutnya. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. J, mari izin dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta jangan dulu live karena belum isi absen juga. Mohon ditunggu dulu kesabarannya.
kami segera dulu kirim. Pak Fajar, absennya Pak Fajar. Ya, absen lagi dikirim, Bu. Itu link absennya, Bu, ada, Bu. Jangan dulu keluar, Bu. Masih ada link absen dikit. Hari absennya di grup udah bisa kah? Ini saja, Bu. Ada, Bu, OTW linknya. Habis ini ada kegiatan ini, kegiatannya Farasman yang data share pemutahiran kurikulum. Bu Endang, terima kasih Bu Endang. Iya, sama-sama Pak Fajar. Untung ada kita punya Bu Endang. Iya, terima kasih. Maaf cuma seadanya. Iya, Lain kali lagi ya. tapi untung ada kita. Tidak ada. Apa-apa, yang lain juga pasti lebih baik. Tidak, belum ada karena hanya kita yang kirim. Saya juga sabar bikin itu. Setengah 8 tadi saya baru ingat. Kalau tidak ada. Aduh, mati ya. Itu linknya, ada linknya. Ini jangan lupa dipakai. Ada link ini. Silakan Silakan isi. Sampai artikel yang direview, supaya direview sekalian. Pak Fajar di mana nih? Saya di rumah. Aduh, saya dari bandara tadi jam 8 mati saya. Belum mati saya ini. Baru sudah mau mulai. Oh, ada yang berdalek. Ada Herman kesantiran jemput. Dikira dia saya bawa mobil. Masa? Ada itu dia kah? Yo, dikira saya bawa mobil. Pak. Hah? Wadek dengan Kepala Biro Keuangan yang jemput. Wadek jadi sopir, Kepala Biro Keuangan jadi kondektur. Adik sama anaknya, Mi? Yo, Iya. mungkin teman-teman bisa isi linknya, link absen. Mana Dik? Kenapa? Ada tuh. Yo, jangan aku mungkin. Oh, saya japri kita. Iya. Yo, tapi jangan disebar ya. Oke, thank you. Bisa nih, Pak. Bukan di Google, soalnya di browser bisa. Sudah kelihatan kah? Sudah. Oke. Thank you. Siap. Sempat kelihatan tadi yang masih pakai daster nih. Siapa? Mamanya Saripah. Bukan rahasia ini, Pak Ansar. Sudah, Mi. Sudah diisi absennya Pak Fajar. Terima kasih. Maksudnya bapaknya yang kelihatan pakai daster. Mamanya pakai sarung. Buru-buru toh mau Zoom pagi-pagi salah pakai nih.
Jadi sudah ketemu lagi. Assalamualaikum. Izin live, Pak. Oke, Assalamualaikum. Kayaknya ada penghuni ini, penghuni aula. Ganti, tunggu Pak Tarno, Kak. Yuk tunggu teman-teman. Sana mereka. Menjaga tradisi. Soalnya di Kui tidak ada internetnya. Jadi saya turun ambil wifi di aula. Mana Prasman ini, Kak?